Dalam sudut Provinsi Jambi, Indonesia, ada sebuah kisah sejarah yang tak boleh terlupakan, yaitu Kesultanan Jambi, merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdiri megah di antara perairan dan hutan lebat pada tahun 1460. Kerajaan ini memiliki akar yang dalam dalam sejarah Nusantara. Sejarah Kesultanan ini dimulai dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi oleh Datuk Paduka Berhalo dan istrinya, Putri Selaras Pinang Masak. Tahun 1460 adalah saat mereka memutuskan untuk mengukuhkan tahta kerajaan mereka di kota Jambi. Namun, transformasi besar terjadi pada tahun 1615, ketika seorang pangeran yang berasal dari Kedah naik tahta dan dengan bangga menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar, Kesultanan Jambi pun resmi lahir. Kesultanan Jambi muncul sebagai sebuah kekuatan yang menarik perhatian. Pada tahun 1616, pelabuhan Jambi menjadi yang terkaya kedua di Pulau Sumatera, hanya kalah dari Aceh. Bahkan, pada tahun 1670, Jambi bisa sejajar dengan tetangga-tetangganya, seperti Johor dan Palembang. Namun, apa yang membuat kesultanan ini begitu unik adalah perdagangan rempah-rempahnya. Sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi terlibat dalam perdagangan lada yang sangat menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Perdagangan ini juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kesultanan Jambi menjadi makmur berkat monopoli perdagangan lada dan pengenaan bea ekspor yang bijaksana. Sultan Abdul Qahar adalah figur kunci dalam keberhasilan ini. Ia dikenal sebagai sultan pertama yang berhasil membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan. Dengan pengaturan perdagangan lada yang brilian, ia mampu meraih keuntungan sekitar 30-35% dari lada yang terjual. Sultan Abdul Qahar juga dikenal sebagai penguasa yang kuat, tak tergoyahkan bahkan oleh tuntutan Raja Johor, dan ia dengan tegas menolak untuk bekerja sama dengan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, perusahaan perdagangan Belanda yang kuat. Kisah Kesultanan Jambi adalah bukti bahwa kemakmuran dan kejayaan bisa dicapai melalui strategi perdagangan yang cerdik dan kepemimpinan yang kuat. Kesultanan ini menjadi salah satu penanda dalam sejarah Nusantara, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perdagangan dalam menggugah potensi suatu daerah. Abad ke-16 adalah masa keemasan bagi Jambi, yang dikenal dengan lada yang berkualitas tinggi yang tumbuh subur di dataran tingginya. Pada tahun 1615, Kompeni Belanda dan Kompeni Inggris mendirikan pangkalan-pangkalan mereka di wilayah ini. Jambi pada saat itu menjalin persekutuan dengan Johor, tetapi perpecahan tak terhindarkan ketika hak atas kontrol Kuala Tungkal, sebuah kawasan penting di perbatasan Jambi dengan Indragiri yang menjadi pintu masuk ke daerah pedalaman dengan tanaman lada, menjadi perdebatan hangat. Tahun 1671 dan 1674 menyaksikan eskalasi konflik yang panjang menjadi pertempuran terbuka. Orang laut yang tunduk pada penguasa Jambi merampok kapal-kapal di perairan Johor, sementara orang laut dari Johor melakukan serangan serupa di wilayah Jambi. Bahkan, armada Johor menerobos Sungai Batanghari dan mengancam ibu kota Jambi. Meski terjadi ketegangan, hubungan antara kedua kerajaan ini perlahan membaik, dan pada tahun 1681, penguasa Jambi dan Johor setuju untuk bersekutu untuk menghadapi saingan bersama mereka, yaitu Palembang. Orang laut dari kedua kerajaan melancarkan serangan terhadap kapal dagang di perairan Palembang dan juga merampok wilayah pesisir. Kesultanan Jambi mulai menghadapi tantangan serius ketika VOC, perusahaan dagang Belanda, mencoba mengenakan monopoli perdagangan. Sultan Abdul Qahar menolak tawaran ini, memilih turun tahta dan memberikan kekuasaan kepada Pangeran Depati Anom atau Sultan Agung. Ini adalah awal dari perjanjian pertama antara Kesultanan Jambi dan VOC, yang memulai proses kemunduran bagi kerajaan. Sayangnya, kejayaan Jambi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1680-an, Jambi mulai kehilangan statusnya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan Johor. Tidak hanya itu, penyelundupan, utang, dan campur tangan Belanda dalam politik kerajaan semakin memperburuk situasi. Pada masa pemerintahan Sultan Taha Saifuddin, Kesultanan Jambi menghadapi tekanan lebih lanjut dari Belanda. Sultan Taha menolak dengan keras perjanjian Belanda, yang mengakibatkan serangan Belanda pada tahun 1858. Mereka berhasil merebut istana dan Sultan Taha melarikan diri.
Belanda kemudian mengangkat Panembahan Prabu sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Meskipun Kesultanan Jambi masih mengendalikan ibu kota, Sultan Ahmad Nazaruddin tinggal di Dusun Tengah, beberapa hari perjalanan dari ibu kota, di sebuah rumah sederhana. Setelah beberapa pergantian kepemimpinan yang dipengaruhi oleh Belanda, kekosongan kekuasaan muncul pada tahun 1899. Setelah Sultan Zainuddin dicopot oleh Belanda, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan Sultan Taha, kemudian menyerah kepada Belanda pada tahun 1903, dan Jambi akhirnya digabungkan dengan Keresidenan Palembang. Kisah tragis Kesultanan Jambi mencapai puncaknya ketika Sultan Taha dibunuh oleh Belanda pada tahun 1904. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906. Mengakhiri salah satu episode paling menarik dalam sejarah Nusantara, Jambi kemudian ditetapkan sebagai Keresidenan Jambi, menghilangkan identitas kesultanan yang dulu pernah berjaya. Datuk Paduka Berhala, seorang pelaut yang datang dari jauh, membawa sebuah perubahan besar ke negeri Jambi pada abad pertengahan. Ia tiba dari tanah asalnya, Turki, dan menikahi seorang wanita bernama Putri Selaras Pinang Masak, yang berasal dari Tanjung Jabung. Inilah awal mula kedatangan Islam di negeri Jambi pada masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala, yang kemudian menjadi raja bersama istrinya, Tuan Putri Selaras Pinang Masak. Mereka memiliki 4 orang anak. Periode ini berlangsung hingga sekitar tahun 1480 Masehi, ketika Putri Selaras Pinang Masak berakhir masa pemerintahannya di Kerajaan Melayu Jambi. Pemerintahan dilanjutkan oleh putra sulungnya, Orang Kayo Pingai, yang memerintah dari tahun 1480 hingga 1500 Masehi. Dengan perlahan-lahan, ajaran Islam mulai merasuki negeri Melayu Jambi. Kedatangan agama ini membawa transformasi yang mendalam, yang mencakup perubahan dari gelar raja menjadi sultan dalam kerajaan Jambi dan dampak positif pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Selanjutnya, kepemimpinan Kesultanan Jambi dipegang oleh Orang Kayo Hitam dari tahun 1500 hingga 1515 Masehi. Setelah terpilih sebagai raja, Orang Kayo Hitam menginisiasi perubahan penting, termasuk pengakuan lambang mahkota kerajaan yaitu keris Sigije, yang hanya bisa digunakan oleh keturunan Orang Kayo Hitam. Kepala Dewan Orang Kerajaan, Orang Kayo Pingai, juga diturunkan secara turun-temurun, begitu juga dengan Orang Kayo Pedataran, yang menjadi panglima perang, dan Orang Kayo Gemuk, yang bertugas mengatur kaum wanita dari beberapa daerah untuk dapur kerajaan. Selama kepemimpinan Orang Kayo Hitam, Islam terus disebarkan. Dengan penerapan rukun Islam secara bertahap, Orang Kayo Hitam memainkan peran kunci dalam mengajak masyarakat Jambi memeluk Islam, termasuk bangsawan yang telah memeluk agama ini sebelumnya, Sunan Pulau Johor, Sunan Kembang Sri, Sunan Muaro Pijoan, dan beberapa lainnya adalah beberapa contoh yang menjadi pendukung utama agama Islam di daerah Kesultanan Jambi. Masa pemerintahan Orang Kayo Hitam adalah periode penting dalam sejarah Islam di negeri Jambi. Ia tidak hanya membangun pemerintahan Islam, tetapi juga berhasil mengislamkan masyarakat Melayu. Penduduk kerajaan Jambi secara sukarela memeluk agama Islam setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh Orang Kayo Hitam. Orang Kayo Hitam adalah tokoh yang menjadi pionir penyebaran Islam di negeri Jambi. Ia berhasil mengislamkan banyak individu, termasuk Sunan Muaro Pijoan, Sunan Kembang Sri, Sunan Pulau Johor, dan lainnya, yang selanjutnya berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh daerah Kesultanan Jambi.